pernah berdebat dengan Samuel. Samuel pernah mengatakan bahwasanya Allah menikah dengan Maria loh. Nah, iya, maka itu kan keluarlah si Yesus. Samuel, bukan si Rudi sang debaters. Nah, sudah beda, orang beda lah. Samuel itu mengaku debater. Samuel itu mengaku debater internasional lagi. Nah, sekolahnya di Amerika katanya. Allah, dalam aku bisa bilang aku di Arab Saudi. Jadi kawan, aku bukan menyimpulkan ya, tetapi dari kalimat bahasa Indonesianya, bagaimana dia memiliki anak sedangkan dia tidak memiliki istri. Bahasa Indonesianya. Maka saya selalu mengatakan bahasa Indonesianya ini mungkin salah terjemahkan. Itu aja lagi saya bilang. Ada sekalian laki-laki juga tidak bisa melahirkan loh. Maka di Kristen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda wa syukran lillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan hati di dalam iman Islam tentunya, untuk terus meningkatkan keimanan serta ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, juga menyuarakan kebenaran Islam serta membentengi umat dari upaya pemurtadan yang dilakukan Bani Kunarian. Nah, saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah video perdebatan antara mu'alaf Muhammad Ali Musa dengan sang debater ya, Rudi Yohanes, yang mana di dalam perdebatan ini topiknya masalah ketuhanan dan firman Tuhan. Nah, bagaimana kedua orang ini memahami tentang ketuhanan, nanti kita akan dengarkan dan saksikan bersama. Namun terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada saudara semua yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe, juga yang baru bergabung. Dan jangan lupa juga didukung channel-channel Islam lainnya, channel dakwah, untuk terus berkembang dan menyuarakan kebenaran Islam, sekaligus membentengi umat dari upaya pemurtadan. Nah, tanpa panjang mukadimah lagi, langsung saja kita simak videonya. Selamat menyaksikan. Pak muslimin ya, dan kawan-kawan Kristen, kalaupun kawan-kawan Kristen itu apa yang menjadi pernyataan saya tadi, kawan-kawan Kristen tidak dapat terima, terserah ya. Saya tidak memaksakan dan saya juga tidak ingin saudara-saudara Kristen ini wajib percaya apa yang saya ucapkan, itu tidak ya, itu terserah ya. Tapi untuk kaum muslimin saya juga tidak ada niatan untuk mendustai kaum muslimin, tidak, demi Allah, demi Rasulullah, wallahi ya. Artinya apa yang saya alami, apa yang pernah saya lakukan 26 tahun yang silam, itulah yang saya alami ya. Artinya ketika itu saya memang benar-benar anak orang tidak punya, orang tua pun sudah tua, ayah saya sudah tua, sakit-sakitan. Dan tahun itu juga ketika yang saya sampaikan tadi, saya kerja bangunan itu terjadi pada tahun 95 ya, 95, di mana masih banyak hutan belantara ya di Pekanbaru itu, dan juga masih masih banyak binatang buas. Jika mana saya keluar dari tempat saya tinggal itu sampai menjumpai jalan besar itu sehari semalam pun tidak sampai, itu ya, artinya tidak akan sampai lebih dari satu hari satu malam kala itu. Jadi kalaupun saudara-saudara Kristen ya, yang khususnya bermarga, orang-orang bermarga, menuntut saya harus mengetahui
ini itu, bagaimana silsilah, bagaimana urut-urutannya, ya, runutan dari marga saya yang saya tahu, ya, yang saya tahu bahasanya, ya, ayah saya hanya mengatakan hal itu saja, ya, karena memang orang tua saya waktu itu juga memang sudah tua dan meninggal pada tahun itu juga. Jadi kalau sebenarnya saya sedih mengingat-ingat masa lalu ini, ya, karena disitulah letak kepahitan dalam hidup kami sekeluarga waktu itu. Saya 2 bersaudara, dan kala itu kebetulan memang, ya, kami orang miskin. Ayah saya pernah berkata, jangan sampai kita merepotkan orang lain, walaupun itu saudara, jangan. Jadi kami pegang kala itu, kami tidak pernah meminta-minta kepada saudara-saudara yang lain. Lagi pula saya memang tidak tahu di mana saudara-saudara yang lain itu, memang tidak tahu. Karena ayah saya itu perantau, memang perantau kala itu, dan meninggalnya pun di rantau. Jadi apa yang saya sampaikan, wallahi, artinya tidak ada saya merekayasa dengan hal itu. Apa yang saya alami, itulah yang terjadi. Itu kejadiannya 26 tahun yang silam, ya. Sekarang saya sudah berusia 42, dan kejadian itu tahun 95. Ya, saya lahir tahun 79 itu. Jadi kejadiannya sudah 26 tahun yang silam itu. Jadi tidak ada saya mau mempermalukan marga saya sendiri, orang Batak sendiri, tidak, karena orang Batak ini saya sendiri ada keturunan Bataknya, masa saya permalukan, kan tidak, ya. Bahkan justru kalaupun ada orang menghina-hina masalah kesukuan, orang Batak makan ini makan itu, saya marah, karena apa, mau bagaimanapun mereka saudara saya secara apa namanya, secara darah, ya. Entah itu siapa, entah siapa, ya. Tapi kalau sudah menyangkut kesukuan, saya marah, karena memang itulah suku saya juga, termasuk di dalamnya, kan itu. Walaupun mungkin saudara-saudara dari pihak Kristen tidak mengakui saya orang kita Batak, tidak apa-apa, artinya tidak masalah bagi saya. Hanya Allah dan saya saja yang tahu, beserta para malaikatnya yang mencatat. Itu saja. Nama asli saya sebenarnya dulu itu Johnson, Bang. Tapi ya sudahlah, enggak usah dibahas. Itu nanti malah jangan gitu. Kamu jangan menghindar. Kamu jangan menghindar. Kalau memang nama kamu Johnson, jangan kamu bilang iya. Jangan, nggak boleh gitu. Nggak usah malu, nggak usah malu, santai aja. Nggak usah malu. Bukan, kalau kamu malu, berarti kamu bukan orang Batak. Begini lah. Kamu sanksikan. Asal ditanya tentang orang Batak, kamu selalu menghindar. Nggak boleh. Bilang aja saya nggak tahu. Johnson itu kan bagus juga, nama Johnson, Paul Johnson, kan? Johnson by Johnson. Ya. Santai aja. Begini lah, mohon maaf. Artinya apa ya, nama ini memang ketika saya masuk Islam kala itu diganti namanya. Jadi ya itulah yang saya gitu. Jadi tahun berapa? Tapi tahun berapa masuk Islam? 2006. Oh, 2006 berarti 14 tahun, 15 tahun ya. Iya. Jadi kamu percaya kalau musibah yang kamu terima itu dari Tuhan, dari Allah SWT. Ujian, itu atas kasih sayang Allah. Nah, waktu kamu di Kristen, kira-kira pemikirannya itu dari siapa? Ya, kalau waktu saya di Kristen, pemikiran saya ya, kesialan saya, kan itu. Berarti bukan dari Tuhan, ya? Itu hanya seumur hidupnya, hanya 4 kali masuk gereja KBB lagi. Iya, tahu aku. Nah, betul. Tentang Kristen, yang nggak mungkin tahu. Tidak saya mungkiri, betul. Ya, jadi maksud saya di sini, syukurlah kamu jujur. Kenapa? Artinya waktu di Kristen kamu meyakini kalau andai kata rumahmu terbakar itu bukan dari Tuhan. Setelah kamu di Islam, kamu akui itu dari Tuhan, betul. Karena Tuhannya orang Kristen itu maha baik, kasih sayang. Dia tidak akan mungkin membakar rumahmu. Nah, setelah kamu di Muslim, kamu akui itu dari Tuhan, dibakar Tuhan rumahmu. Kan ujian kamu bilang, ya. Nah, karena begini, ini maaf ya, Le. Ya, di dalam Islam itu tidak seseorang itu akan disebut sebagai seorang hamba yang beriman kepada Allah jika mana ia belum menjumpai ujian. Itu loh.
Karena segala Iya. sesuatu itu titipan. Kenapa menjadi sebuah titipan? Agar manusia itu tidak sombong atas dirinya. Segala pencapaian apa yang dia dapatkan bukan karena manusia itu sendiri, ya. Manusia itu hanya ikhtiar saja. Allah yang memberikan jalan, Allah yang memberikan segala sesuatu apa yang kita munajatkan. Karena manusia itu tidak dapat berbuat apa-apa selain daripada izin Allah itu sendiri, kecuali kita dapat berdebat hari ini, kita dapat diskusi hari ini, dapat bersendagurau hari ini, itu atas izin Allah. Kalau Allah tidak mengizinkan, tidak akan mungkin. Boleh jadi acara kita akan batal hari ini, kan itu. Betul. Ya, kalau di ajaran Islam kan sudah kamu akui, saya nggak melawan bahwa semua yang jahat dari Allah, semua yang baik dari Allah. Ya, terima kasih lah. Ya, kalau enak, rumah terbakar dari Allah, orang mati dari Allah. Iya, singkat. Kalau kami enggak, kalau yang terbakar dari iblis, itu iblis yang membuat itu biar kita manusia Tuhan. Kalau Tuhan Yesus baik sekali, ya, dia itu namanya ujian juga. Allah Tuhan kalian menguji kalian melalui iblis. Karena segala sesuatu apa yang digerakkan oleh iblis itu oleh karena izin Tuhan kalian. Kalau kalian berpikir bahwasanya iblis itu bergerak sendiri, di mana letak kekuasaan Tuhan, kan begitu. Karena tapi bukan Tuhan kami yang melakukan. Tuhan kami tidak pernah menjamah umatnya untuk menderita, tidak pernah merancang umatnya menderita. Nah, tapi bukti nyata Tuhan kalian bisa masuk YouTube, Tuhan kalian bisa masuk ke dalam mimpi. Jadi kalian semua nabi lah, orang-orang yang dapat mimpi dengan Tuhan kalian itu. Ya, karena memang Tuhanmu nggak bisa masuk YouTube, kan masuk YouTube juga, sama-sama masuk YouTube. Nggak pernah. Allah itu tidak pernah dapat dilihat. Tidak pernah dapat dilihat. Suaranya pun tidak dapat didengar. Masa kita mau ingkari perkataan Yesus? Oleh karena saya ini mencintai Yesus, maka kami mengikuti apa yang disampaikan oleh Yesus. Suara Allah SWT nggak bisa didengar. Berarti waktu Isra itu bohong. Waktu Isra itu bohong dong. Nabi Muhammad bertemu sama Allah SWT dan berbicara langsung. Bohong. Nah, itu kan nabi yang, kan itu nabi yang gitu ya. Dapat seperti itu. Udah mulai tadi katanya nggak bisa, sekarang nabi. Hati-hati lo, bicara maruni lo. Digeledek lo. Tunggu dulu. Saya mau tanya nih, orang Kristen selalu berkata takiyah. Maksud takiyah itu apa sih gitu? Saya mau tahu itu. Aku kalau kuliah itu ada merek kue itu di sini. Nah, kan tadi mengatakan mulai takiyah. Nah, sekarang saya mau tanya, takiyah itu apa artinya? Jangan kalian asal ngomong itu tidak itu artinya. Nah, kan ngeles. Nah, takiyah itu selesai cari pembenaran. Itu lagi. Kalau tidak tahu biar saya yang jelaskan. Takiyah itu apa? Jelaskanlah. Mau dijelaskan enggak? Jelaskan. Ya, jelaskan. Mantap. Mau. Nah, takiyah itu orang yang menyamar, ya, semacam bunglon itu namanya takiyah. Dalam Islam itulah yang disebut takiyah, menyamar. Jumpa sama ini ngomong seperti Uniwati, jumpa sama orang Katolik bilang aku Katolik, jumpa sama orang Protestan dia mengatakan aku Protestan, itu namanya takiyah. Kalau yang seperti apa yang aku sampaikan itu bukan takiyah namanya, tapi pemaparan. Itu loh. Jadi lain kali jangan suka ngomong takiyah, nanti dipermalukan. Semua ngomong takiyah, tapi arti takiyah itu sendiri tidak tahu maksudnya apa. Kamu barusan bilang nggak ada manusia mendengar Allah bicara. Tiba-tiba kau bilang Nabi bisa. Memang Nabi nggak manusia apa? Itu saya bilang. Kalaupun itu Nabi bisa dengar. Nah, kalaupun itu dijadikan sebuah kedustaan, maka Yesus bohong. Karena Yesus sendiri mengatakan hal demikian. Tuhan kalian yang bohong, lebih parah lagi. Apa katanya? Nah, Yesus berkata, apa katanya? Tuhan tidak dapat didengar suaranya, tidak dapat dilihat. Jangankan dilihat wujudnya, suaranya pun tidak dapat kamu dengar. Itu jelas. Yesus sendiri yang berkata. Begini itu, makanya Ali Musa karena kamu nyampat 4 kali ke gereja, jadi tidak paham konteksnya itu. Konteksnya itu Yesus bicara ketika di dunia. Ketika di dunia,
orang untuk melihat Bapa memang nggak bisa, tetapi melihat Bapa itu dari Yesus. Nah, kan demikian. Mulai doktrin lagi. Nah, Saya tidak butuh jadi, doktrin, bro. Saya secara Alkitabiah saja. Itu kan Alkitabiah, ada ayatnya. Mana ayatnya? Aku sama dengan, loh, masa nggak tahu ayat? Kamu melihat aku sama dengan melihat Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 10 ayat 30 itu. Jadi, kalau Yesus mengatakan tidak seorang pun pernah melihat Bapa, benar. Ketika Yesus di bumi, kan di bumi Yesus bicara itu, bro. Ah, jadi itu yang memangnya Tuhan kalian itu perempuan atau laki-laki? Semua Tuhan itu laki-laki, Tuhanmu juga laki-laki. Masa kau nggak tahu Tuhanmu laki-laki? Nggak tahu. Laki-laki. Ah, coba buka surah An-Nam 101. Surah An-Nam 101. Buka dulu. Kacau lu. Hajar Allah itu tidak Allah itu tidak serupa dengan makhluk. Itu di dalam kitab kalian pun tertulis. Hendak dulu surah An-Nam. Hendak kalian samakan apa? Dengan apa aku buka dulu surah An-Nam. Kau bisa buka enggak 101? Aku jujur aja aku enggak punya enggak punya HP lagi. Aku hanya punya ini satu. Aku bukakan ya karena admin tidak ada, jadi kan tidak bisa aku share screen. Bukakan. Dialah Allah pencipta langit dan bumi. Bagaimana mungkin dia punya anak padahal tidak punya istri? Dia penciptakan segala sesuatu dan dia mengetahui segala sesuatu. Kamu tahu nggak? Istri itu hanya pasangan suami. Suami itu kan laki-laki. Paham nggak kamu? Nah, lalu bertentangan dengan apa yang disampaikan di dalam Perjanjian Lama. Mari kita menciptakan manusia sebentuk dan serupa kita, gambar kita. Nah, sementara yang diciptakan itu ada dua, bro, laki-laki dan perempuan. Nah, kamu itulah kekeliruan lagi. Pertama, Allah tidak pernah menciptakan dua, tapi satu, Adam. Adam itu diciptakan laki-laki. Maka laki-laki itulah gambaran Allah di kami. Nah, jadi perempuan itu gambaran Allah atau bukan? Gambaran si laki-laki. Laki-laki kan perempuan kan terlahir dari laki-laki. Gimana sih? Nah, sekarang Tuhan yang kamu sembah sudah mengaku dia adalah suami. Wah, jangan. Nggak sanggup, kau nggak sanggup melawan aku aja nggak sanggup. Surah An-Nam ayat 101 mengatakan bagaimana dia punya anak sedangkan dia tidak memiliki istri. Artinya saat ini Tuhan yang kamu sembah belum dapat istri. Andai kata dapat istri, punya anak. Kan itu kalimatnya itu dalam bahasa Indonesia. Paham dah? Nah, itu juga mau menunjukkan bahwa laki-laki lah yang tidak bisa melahirkan. Sekarang memang tidak bisa melahirkan. Kayaknya jika mana Tuhan itu laki-laki, jika mana Allah itu laki-laki, ya, dan mesti beristri. Nah, apakah Allah itu beristri? Ya belum ketemu, kan dibilang. Bagaimana dia punya anak sedangkan dia tidak punya istri? Artinya istrinya belum ketemu. Kalau Allah menciptakan harus mendapatkan istri, tentu istri itu pun Allah Tuhan juga, Allah juga. Jadi memangnya Allah itu ada berapa? Begitu. Makanya aku bilang konteks ketuhanan kalian mau mencela Kristen tapi keliru. Anak Allah di situ bukan karena punya istri. Maka di Al-Quran disebutkan harus punya istri baru punya anak. Gimana sih? Itu kan satu kekeliruan. Nah, tapi kenapa Kristen mengatakan bahwasanya Yesus itu adalah anak Allah? Ayo. Nah, anak Allah di situ bukan anak biologis. Bukan berarti Allah menikahi Maria, Maria punya anak. Tidak. Sama contoh anak bangsa. Tapi jangan salah loh. Jangan salah. Saya pernah berdebat dengan Samuel. Samuel pernah mengatakan bahwasanya Allah menikah dengan Maria loh. Nah, ya, maka keluarlah Yesus. Bukan si Rudy sang debaters. Sudah beda, orang beda lah. Samuel itu mengaku debater. Samuel itu mengaku debater internasional lagi. Nah, sekolahnya di Amerika katanya. Allah, dalam aku bisa bilang aku di Arab Saudi. Jadi kawan, aku bukan menyimpulkan ya, tetapi
dari kalimat bahasa Indonesianya, bagaimana dia memiliki anak sedangkan dia tidak memiliki istri. Bahasa Indonesianya. Maka saya selalu mengatakan bahasa Indonesianya ini mungkin salah terjemahkan. Itu aja lagi saya bilang. Ada yang laki-laki juga tidak bisa melahirkan loh. Maka di Kristen jelas bahwa manusia yang pertama diciptakan itu adalah Adam. Adam tak bisa melahirkan. Sudah, apalagi mau kau bahas? Silakan. Nah, sekarang tentukan saja topiknya apa, ayo. Daripada musing-musing ini dimanapun tidak akan ada usainya. Langsung saja poinnya, apa yang mau kita bahas. Dah. Itu saja. Oke. Kita bicara firman Tuhan, mau nggak bicara firman Tuhan? Silakan, apapun. Ya, boleh kamu jelaskan kepada saya apa itu firman Tuhan menurut Islam? Firman itu adalah perkataan Allah. Kalam. Berarti, kalam. Ya, berarti Allah. Dia seperti manusia. Ucapan yang bukan manusia. Ucapan, penyampaian. Penyampaian. Tadi kamu bilang suara, berbicara. Sekarang kamu... itu tadi, penyampaian. Berarti seperti manusia, kan? Ya. Atau seperti pohon yang berbunyi gini, atau seperti, maaf ini hewan, gitu. Suara yang bagaimana? Kalau Allah tidak... saya jangan salah. Begini. Kalaupun kalam Allah itu ya kan hanya para malaikat saja yang dapat mendengarnya ya, ataupun para nabi, itu pun tidak semua nabi ya. Nah, ketika Allah menyampaikan firman-firmannya, menyampaikan kalamnya yang mesti disampaikan oleh para nabi, itu melalui malaikat Jibril sebagai penyampai ya. Ketika Allah menurunkan perintah sebagai firman-Nya, itu melalui para malaikat yang disampaikan oleh malaikat kepada para nabi, begitu. Berarti, jadi terus letak suaranya di mana? Yang dimaksud firman Kristen itu letak suaranya di mana? Kalau hidayah kan Yesus sendiri mengatakan tidak ada ini, tolong diturunkan dulu ini. Siapa ini yang satu lagi nih? Ini retorikanya banyak. Substansi ayat itu langsung. Nah, substansi ayat sebagai pemaparan secara alkitabiah itu yang aku mau, bukan musing-musing putar sana putar sini. Siapa yang musing? Aku nggak musing. Kan aku kasih ayat kalau aku bicara. Satu ayat dipusing. Oke. Sana kemari di mana letak? Kami mau bicara tentang firman Tuhan. Nah, sekarang tolong kamu jelaskan. Firman Tuhan menurut orang Islam itu bagaimana? Kalau di dalam ajaran Kristen, firman Tuhan itu adalah suara Tuhan. Ya, itulah sebabnya di dalam Kristen itu keluar dari diri Tuhan, diam di dalam diri Tuhan. Contoh, Tuhan bicara dalam hati, dan itu memang seperti manusia. Manusia yang mengambil rupa Tuhan. Jadi kalau ada dibilang Tuhan berbicara seperti manusia kah? Ya, betul. Itulah sebabnya manusia bisa mengerti apa ucapan Tuhan dan menjadikannya di dalam sebuah buku. Itulah kitab suci, paham ya? Jadi dalam pandangan Kristen, bahwa kami itu memang mempercayai bahwa Tuhan itu kalau dibilang, wah Tuhan kalian seperti manusia. Manusia yang Tuhan mengambil citra Tuhan, bukan Tuhan yang mengambil citra manusia, itu terbalik. Nah, dari situ kita beranjak bahwa Tuhan ke dalam dunia ini bisa mengirim suaranya. Jadi suaranya bagaimana? Tidak pun Tuhan harus hadir, suara itu bisa hadir di dalam dunia, ya kan? Tidak pun Tuhan itu harus hadir, suara itu tetap memiliki kuasa, karena itulah namanya firman Tuhan. Kalau manusia juga demikian, suara manusia kan berkuasa. Kalian tahu kan? Contoh raja. Raja kalau sudah bertitah, maka titahnya itu menjadi seperti kuasa lah bagi orang, ya kan? Dan takut semua kepada titah itu. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan mengenai firman Tuhan. Dan di dalam kekristenan, firman Tuhan itu menjadi manusia. Ya bisa dong. Kan suka-suka Tuhan. Tuhan mau jadi apapun bisa. Jadi, untuk menjadikan anak tidak harus punya istri.
Kalau Tuhan kami gitu, tidak harus punya istri ya. Kalau dibilang, wah Tuhan harus punya istri baru punya anak, itu manusia banget, manusiawi banget ya. Jadi itulah yang bisa saya katakan kepada kalian mengenai Habis firman waktu. Tuhan. Oke. Habis, silakan. Giliran Bang Ali Musa. Oke. Nah, jika mana cerita masalah firman ya, kan Allah itu memberikan perintah itu melalui kalamnya, melalui firman-firmannya, yang dimana ada porsi, ya ada porsi. Ketika Allah itu memberikan segala sesuatunya atas perintahnya, itu kan melalui pelantara, di mana pelantara itu dikhususkan yang dapat berkomunikasi dengan Allah langsung, contoh seperti malaikat. Nah, jika mana firman itu mesti menjadi manusia, ya oleh karena firman Allah itulah segala sesuatu itu dapat diciptakan, gitu loh, ya. Karena memang Allah menciptakan dari segala sesuatu apa yang Allah ingini, Allah ciptakan itu segala sesuatunya melalui firman-Nya, gitu. Ketika Allah menciptakan alam semesta ini menurut Bible pun ya dari firman-Nya, ya kan? Nah, dan jika mana dijadikan Yesus itu adalah bagian dari firman itu, lalu firman itu Tuhan juga, maka apa yang keluar dari Yesus itu Tuhan juga. Apa yang keluar dari tubuh Yesus keluar juga, termasuk kotoran Yesus itu Tuhan juga jadinya. Oke, lanjut. Ya, sekarang saya bertanya kepada Ali Musa. Kamu bilang Tuhanmu bisa mengeluarkan suara atau firman. Dalam mencipta juga kamu bilang, bisa nggak kamu tuliskan satu ayat, carikan saya. Di mana bukti bahwa Allahmu bisa berfirman dalam menciptakan langit dan bumi? Maka jadilah. Ataukah dia juga, kamu bilang tadi, kita pernah ada dialog, bahwa suara Tuhan itu yang bisa mendengar hanya malaikat Jibril dan beberapa nabi. Apakah juga malaikat Jibril yang mengucapkan itu, jadilah terang, maka terang itu jadi? Atau langsung Tuhan yang berfirman? Coba kamu jelaskan, silakan. Loh, kan sudah saya jelaskan tadi apa yang ente pertanyakan, sudah aku jelaskan tadi. Bagaimana Allah menciptakan segala sesuatu melalui kun fayakun itu, apa yang Allah kehendaki jadi maka jadilah, kan begitu. Nah, sekarang jika mana yang keluar dari kalam Allah, di perkataan Allah itu lantas menjadi manusia yang dianggap Tuhan itu, ya kan? Seperti Yesus menjadi seorang Yesus, maka Yesus kalian jadikan Tuhan, maka jadi korelasikan dengan firman Allah yang menjadi manusia, menjadi firman Allah menjadi Tuhan juga, maka apa yang keluar dari perut Yesus melalui kotorannya Tuhan juga. Itu belum ente jawab. Oke, silakan lanjut jawab. Pede-pede aja. Yuk. Kalau itu yang kamu katakan, firman menjadi manusia bukan firman menjadi Tuhan. Perlu kamu ketahui. Dan manusia itu diberi nama Yesus. Kapan ketuhanan Yesus itu ada? Jika firman bersama-sama dengan Allah. Saat ini Yesus sudah di dalam surga bersama-sama dengan Allah. Maka firman bersama-sama dengan Allah. Kalau kamu bilang kotoran Yesus adalah Tuhan, kamu terlalu emosional. Di dalam berdiskusi tidak boleh hal-hal seperti itu. Kalau saya sebutkan juga mengenai Tuhanmu juga kamu akan marah. Jangan dijawab. Contoh, ketika saya bilang, Tuhanmu masih jomblo, bagaimana kamu? Dia belum punya istri, maka tidak punya anak. Kan tidak pantas, andai kata saya katakan demikian. Ya, kalau beristri, belum tentu bisa punya anak. Harus diuji dulu. Kan demikian. Tidak boleh seperti itu ya. Nah, kamu jelaskan, tunjukkan saya satu ayat di mana Tuhanmu menciptakan langit dan bumi dengan firman. Tunjukkan ayatnya, bukan omong kosong. Silakan. Surah di mana Allah menciptakan langit dan bumi itu banyak, ya, banyak di dalam Al-Quran. Cuman saya memang jujur saja saya tidak hafal di mana letaknya, ya. Dan saya mencarinya pun agak susah. Bisakah adik carikan penciptaan Allah melalui Al-Quran, adik? Tolong adik dulu biar dicarikan. Karena ketika Allah berkata apa yang menjadi informasi itu dari perkataan Allah, maka disitulah korelasinya, di mana Allah itu memberikan informasi atas penciptaannya melalui firman-Nya, kan begitu. Makanya Ali Musa, kalau pengetahuanmu belum banyak, jangan coba-coba berdebat.
mungkin memang tidak banyak, tapi Nekat. cukup punya nyali untuk Iya, untuk benar, bisa nekat. sama sama klien itu nggak perlu pintar-pintar amat. Yang penting punya Iya. nyali. Ini secara logika, kan ente kan cerita masalah logika, ya Iya, kan? itu Jika juga mana firman logika. itu menjadi Yang ku jika bilang itu mana juga logika. Allah Jika mana tidak punya istri jomblo, ya nggak punya istri, harus kamu carikan jodohnya. Logika itu. sekarang apa yang disampaikan oleh Al-Quran itu adalah murni perkataan Allah. Maka ketika apa-apa yang diciptakan Allah sampaikan, itulah firman Allah ketika Allah itu Al-Quran itu sendiri. Kan begitu. Ya kan? Jadi ketika Allah itu menciptakan manusia pun, ya seperti apa yang Allah sampaikan ketika kun fayakun, jadi maka jadilah, ya kan itu. Ya. Oke, terus lanjut. Silakan. Makanya saya katakan kamu tidak mengerti apa itu firman Allah. Kamu bilang itu suara Allah. Kalau suara Allah ketika menciptakan langit dan bumi maka tertulislah itu, berfirmanlah Allah. Kan demikian? Karena sang penulis yang buat. Jadilah daratan. Kan demikian. Tetapi Al-Quran tidak ada menjelaskan demikian. Yang ada adalah Allah lah pencipta langit dan bumi. Begitu, itu hanya keterangan. Bukan Ya, Allah itu bukan Allah itu yang berkata jadilah langit dan bumi, enggak ada itu. Ini ada ayatnya. Ini di Ki Hud 7. Kamu bisa lihat di chat privat chat itu dari kawanmu si Khalil. Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Itu informasi. Bukan ada dikatakan berfirmanlah Allah jadilah langit dan bumi, enggak ada itu. Kamu bolak-balik Al-Quran itu sampai lecek, enggak akan kamu temukan Allah berfirman langsung. Silakan. Nah, ketika informasi itu ada, itu datang dari mana kalau bukan Allah yang memberikan informasi? Maka disitulah informasi yang diberikan oleh Allah itulah firman-Nya, ya kan? Firman yang dikatakan firman, Allah berfirman, ya kan? Maka itulah yang menjadi informasi, itulah firman. Oke, lanjut, silakan. Kok jadi makanya saya katakan terus yang pertama. Kamu tidak paham konsep apa itu firman. Kalau firman yang di dalam kitab suci itu namanya bukan firman Tuhan langsung, tetapi sudah jadi buku. Paham nggak? Apakah saya ketika membacakan itu kepada orang itu jadi nabi? Kan tidak. Firman itu perkataan Tuhan langsung, suara Tuhan langsung, kalam Allah langsung. Kalau dia sudah di dalam kertas namanya kitab suci. Memang firman Tuhan juga, tetapi namanya kitab suci. Dan orang yang menerima itu bukan jadi nabi. Tetapi kalau kalam Allah langsung, orang yang menerima menjadi nabi atau rasul. Sekarang Nabi Muhammad ada nggak di dalam Al-Quran Allah berfirman langsung? Nggak ada. Yang ada itu ketika Isra Mi'raj. Di Sidratul Muntaha. Di situ Allah berfirman langsung kepada Nabi Muhammad. Dan tawar-menawar mengenai sholat dari 50 waktu menjadi 5 waktu. Nabi Muhammad turun kepada Musa. Musa bilang, aku dulu 50 waktu. Bagaimana kau tawarlah dulu? Begitu kira-kira. Naik lagi, ditawar. Akhirnya jadi 5 waktu. Itu pun tidak terdapat di dalam Al-Quran. Itu baru firman Allah langsung. Makanya saya katakan, kalian sampai hari ini tidak mengerti firman Allah. Itulah sebabnya kalian menolak firman bersama-sama dengan Allah, maka firman adalah Allah. Menolak kalian. Silakan, apa yang mau kesanggah? Nah, jika mana cerita masalah apa yang tertulis di dalam Al-Quran itu bukan firman Allah langsung, itu salah. Ya, karena dalam Islam jelas firman Allah ya yang disampaikan oleh malaikat Jibril untuk Rasulullah untuk disampaikan sebagai risalah, itulah yang dituliskan, itulah firman Allah, gitu loh. Perkataan-perkataan Allah di dalam Al-Quran itulah firman-firman Allah. Nah, sekarang jika mana Yesus itu adalah seorang firman, mengapa mesti menyampaikan firman, gitu loh. Oke, lanjut. Nah, ini gantian aku bertanya. Ya, aku jawab dulu. Kamu sudah mengatakan semua yang dalam Al-Quran itu firman Allah. Yang menyampaikannya Jibril. Bukan Allah langsung. Jadi itu perkataan Jibril.
Paham nggak? Kalian nggak ngerti konsep firman Allah. Firman Allah itu seperti dalam Bible. Musa mendengar Allah berfirman. Hai Musa, petikan langsung. Tetapi yang di Al-Quran adalah Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad. Bukan Allah yang menyampaikan kepada Nabi Muhammad. Artinya Allah berfirman kepada Jibril. Jibril lah yang menerima firman Allah. Jibril baru menyampaikan kepada Nabi Muhammad. Apa bedanya dengan sekarang? Contoh Al-Quran atau Bible. Saya bacakan itu kepada orang. Saya bukan menjadi Jibril. Dan orang yang menerima bukan langsung menjadi Nabi. Tidak. Dia hanya mendengar ulang. Kalau mendengar ulang itu bukan Nabi. Kalau di Kristen namanya Rasul. Atau orang yang menyampaikan firman Tuhan. Atau penginjil, evangelis. Kalau yang mendengar firman Tuhan langsung itu baru Nabi. Di dalam orang Kristen. Kan demikian. Nah, kalau kamu bilang Yesus itu kan firman Allah menjadi manusia, maka kenapa ini begini begono? Kamu lihat di dalam Injil setelah Yesus datang. Tuhan tidak ada lagi, bukan tidak ada, masih ada berfirman 2 kali. Kepada Yesus waktu dibaptis kan Tuhan masih berfirman. Dan waktu kepada Rasul Paulus itu pun Yesus sudah naik ke sorga. Ya. Tuhan tidak lagi berfirman seperti zaman Musa. Berfirman ke dalam dunia tidak ada. Tetapi semua ucapan Yesus dikatakan firman. Itulah bedanya. Semoga kamu paham apa yang saya maksudkan. Sehingga kalau kamu katakan, loh kenapa Yesus masih menyampaikan firman? Ya ucapan Yesus itu firman. Tidak ada Yesus bertemu dulu sama malaikat hantu belau di dalam Bible ya. Saya nggak ceritakan kitab suci kamu. Tidak ada Yesus bertemu dengan hantu belau di kuburan atau di mana-mana. Tidak ada itu. Tetapi semua ucapan Yesus itulah firman. Ya, silakan. Jelaskan kepada saya apa itu firman. Semua ucapan Yesus firman katanya, ya. Anda katakan bahwasanya semua ucapan Yesus firman. Mengenai kerajaan surga. Itu saya batasi dulu. Mengenai kerajaan surga. Silakan. Hampir aja masalah pencurian keledai ini. Enggak. Yesus tidak pernah mencuri keledai. Yesus tidak pernah mencuri keledai. Kalian tidak memahami ketika Yesus menyuruh muridnya, pergilah kamu ke pintu gerbang. Artinya Yesus melihat jarak sekian kilometer. Kalau itu mencuri, dari mana Yesus tahu itu ada keledai di situ? Yesus tidak pernah lewat daerah situ. Eric Mualaf Channel sudah pernah saya ajak berdebat. Bagaimana Yesus mengetahui di situ ada keledai? Dia nggak bisa jawab. Karena Yesus adalah bernubuat, kamu pergi ke sana nanti ada keledai. Bagaimana kalau mereka pergi ternyata tak ada keledai? Kan demikian. Terus Yesus bilang, ambillah. Kalau ada yang bertanya, bilang Tuhan membutuhkan, bukan Tuhan meminjam. Tuhan membutuhkan. Nah, bagaimana Yesus tahu akan ada orang datang? Itulah hebatnya Yesus, karena dia Tuhan. Dia bernubuat, langsung jadi. Paham nggak? Jadi ketika orang itu mengambil, 2 orang yang datang bertanya, siapa menyuruh kau? Tuhan membutuhkan katanya. Dan orang itu bilang, oke, silakan bawa. Bukan dibilang aku meminjam ya, nanti ku kembalikan. Tuhan membutuhkan. Nah, silakan. Dan jelaskan kepada saya firman. Saya ingin tahu firman aja, jangan lari ke sana kemari dulu. Begini, Nek. Jika mana firman mesti menjadi manusia, lalu bagaimana dengan gunung? Ya, ketika Tuhan berfirman, ya kan, jadilah terang, ya kan, jadilah segala sesuatu jadi melalui firman-Nya itu. Apakah gunung terang itu juga Tuhan bagi kalian? Jika mana mesti firman itu menjadi manusia dan dapat dituhankan, maka gunung pun mesti kalian tuhankan. Karena segala sesuatu yang keluar dari perkataan Allah melalui kitab kalian itu adalah Tuhan yang menjadi segala sesuatu, dan segala sesuatu itu termasuk Yesus itu menjadi yang kalian tuhankan, menjadi manusia lalu kalian tuhankan.
Silakan. Kamu ini lucu, tidak bisa membedakan berfirmanlah Allah dengan firman menjadi. Kalau kamu bisa membedakan berfirmanlah Allah dan firman menjadi, maka kamu akan paham apa yang terjadi. Ya. Di dalam Bible hanya satu firman menjadi manusia, dan manusia itu beri nama Yesus. Tidak ada firman menjadi gunung, nggak ada. Tapi berfirmanlah Allah, jadilah gunung. Artinya dikeluarkan suara itu baru jadi. Sementara ini suaranya tidak dikeluarkan, tetapi jadi langsung manusia. Semoga kamu paham apa yang saya maksudkan. Sekarang tolong jelaskan konsep firman itu menurut kalian. Ya, sampai sekarang kamu tidak menjelaskan. Kan sudah, sebenarnya Anda yang tidak dapat mengcounter perkataan saya, Le. Ya, bukankah saya sudah saya sampaikan, ketika Allah itu menyampaikan risalah, menyampaikan firman-firmannya dan menjadi risalah pada para nabi, itu ada otoritasnya, di mana hanya para malaikat yang dapat mempunyai otoritas, ya, mempunyai otoritas untuk mendengar suara Allah itu, untuk menyampaikan risalah-risalah Allah kepada para nabi, ya kan? Nah, jika mana mesti didengar, ya, mesti dapat didengar, maka Yesus menjadi pembohong di sini, karena segala sesuatu Yesus berkata, jangankan wujudnya, suaranya pun tidak dapat kamu dengar, itu jelas, ya. Nah, yang dapat mendengar itu saja hanya Nabi Musa, ya, dan Nabi yakni baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW, seperti yang ente katakan tadi ketika naik ke langit ke-7, ya, Isra Mi'raj, itulah menjadi tawar-menawar itu, itulah komunikasi Allah dengan Rasulullah. Dan orang yang dapat mendengar suara Allah ataupun dapat komunikasi langsung pada Allah itu kan hanya orang-orang yang mempunyai otoritas di situ, ya kan? Hanyalah seorang nabi, dan itu hanya 2 saja yang jelas itu, ya kan? Nah, ketika Yesus itu menyampaikan firman itu, apakah dia dengar secara langsung, ya kan? Apakah dia secara langsung mendengarkannya? Tentu dia akan melalui Roh Kudus, ya kan? Dia melalui Roh Kudus kan mendengar firman itu yang disampaikan, yang firman Allah yang mesti disampaikan oleh Yesus itu kan melalui Roh Kudus kan. Oke, lanjut. Yesus tidak pernah menyampaikan itu melalui Roh Kudus. Karena Yesus itu adalah firman Allah. Yesus langsung mengucapkan langsung. Tidak ada Roh Kudus datang kepada Yesus. Sudah itu dibilang, Yesus sampaikan itu melalui Roh Kudus. Karena Yesus itu adalah firman Allah. Yesus langsung mengucapkan langsung. Tidak ada Roh Kudus datang kepada Yesus. Sudah itu dibilang, Yesus sampaikan dulu. Tidak ada. Ucapan Yesus itu langsung. Kecuali ketika peristiwa dicobai iblis. Roh membawa Yesus ke bukit. Itu aja. Nah, sekarang kamu bilang Nabi Muhammad bertemu dengan Allah langsung dan berbicara kepada Allah langsung. Ya betul, itulah firman Allah, saya akui. Tetapi kenapa tidak ada di dalam Al-Quran? Sekarang saya mau tanya, saya curiga. Curiga boleh dong. Ketika Allah berfirman kepada Nabi Muhammad di Sidratul Muntaha itu, bahasa apa yang digunakan? Saya ingin tahu, bahasa apa? Apakah bahasa Arab? Ya, ataukah bahasa Ibrani? Silakan. Nah, demikianlah saudaraku perdebatan antara Rudi Yohanes dengan Mu'alaf Muhammad Ali Musa, ya. Dan di dalam memahami tentang Tuhan, juga firman Tuhan, tadi terlihat jelas perbedaan. Kalau Muhammad Ali Musa sudah bisa memahami bahwa Tuhan tersebut adalah benar-benar Maha Esa, ya, dan Maha Kuasa. Semua maha itu bisa kita sematkan kepada Allah SWT, karena memang Allah itu bukanlah berasal dari apapun juga, dan juga bukan dari dasar sesuatu apapun juga, yang membutuhkan sebab dan akibat, ya. Kemudian juga Allah itu tidak terikat dengan tempat, waktu, ruang dan waktu.
Sementara Rudi Yohanes di dalam konsep Kristen memahami Tuhan itu berdasarkan imajiner atau kemampuan imajinasi manusia itu sejauh mana dia bisa membayangkan wujud Allah tersebut, maka itulah yang dipaksakan untuk menjadi Tuhan. Nah, disinilah letak kekeliruan Rudi Yohanes juga umat Kristen lainnya, karena memaksakan bahwa Tuhan tersebut serupa dengan apa yang mereka gambarkan di dalam pikiran mereka. Kemudian yang menggelitik di sini Rudi Yohanes ya mengatakan bahwa ketika Yesus menyuruh mencuri domba, dan dia mengatakan bahwa Yesus mengetahui bahwa di sana tersebut ada domba, sementara tempatnya masih jauh dan dia belum pernah lewat di situ, dan itu menandakan Yesus adalah Tuhan. Nah, ini hampir sama jawaban atau komentar dari Fatimah Sa'diyah juga ini, yang mengatakan bahwa Yesus itu tahu dirinya akan disalib, berarti dia adalah Tuhan. Nah, disinilah letak kekeliruan orang-orang ini di dalam Bible sendiri, itu bisa memukul balik pernyataan mereka sesuai dengan di Matius 24, Markus 13, juga Markus 11. Nah, di sini membuktikan malahan bahwa Yesus itu bukanlah Tuhan ya, seperti halnya di Markus 11 ayat ke-12 sampai 14 ini yang berbunyi, keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Nah, di sini Yesus merasa lapar ya. Kemudian 13-nya, dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau-kalau ia mendapati apa-apa pada pohon itu, tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja. Nah, sebab memang bukan musim buah ara pada saat itu. Artinya di sini Yesus tidak tahu pohon tersebut berbuah apa tidak. Kemudian 14-nya, maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengar perkataan Yesus tersebut. Nah, di sini sudah terbentur apa pernyataan Rudi Yohanes yang mengatakan bahwa Yesus mengetahui bahwa di tempat yang ditunjuk ada domba, berarti Yesus ada Tuhan. Sementara di Markus ini malahan membuktikan ketidakmampuan Yesus ya. Kemudian di Rudi Yohanes juga mengutip dan memprotes kepada Muhammad Ali Musa tentang surat 6 ya, ayat ke-101 yang berbunyi, dia adalah pencipta langit dan bumi, bagaimana mungkin dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri. Dia menciptakan segala sesuatu dari dia mengetahui segala sesuatu. Nah, Rudi Yohanes di sini menyimpulkan bahwa Tuhan umat Muslim katanya itu belum mempunyai istri, artinya Tuhannya adalah laki-laki. Nah, disinilah ketidakpahaman lagi Rudi Yohanes ini dalam memahami Al-Quran, karena di ayat sebelumnya itu ada penjelasan tentang menginformasikan yang di ayat 100-nya ya, yang berbunyi, dan mereka orang-orang musyrik menjadikan jin sekutu-sekutu Allah, padahal dia yang menciptakannya. Dan mereka berbohong dengan mengatakan Allah mempunyai anak laki-laki dan anak perempuan tanpa dasar pengetahuan Maha Suci Allah dan Maha Tinggi dari sifat-sifat yang mereka gambarkan. Nah, ini sebenarnya ayat 101 ini menjawab tuduhan atau hasil pemikiran imajinasi orang-orang musyrik waktu itu, maka dijelaskanlah di ayat 101-nya. Nah, di sinilah kelihatan bahwa Rudi Yohanes ini memang bukanlah orang yang bisa memahami Al-Quran, tetapi hanya
berdasarkan asumsi dan ingin mencari kesalahan-kesalahan yang tidak berdasar ya. Nah, demikianlah saudaraku semua, kita sudah melihat bagaimana kualitas dari seorang Rudy Yohanes yang katanya adalah sang debater, namun ternyata julukan tersebut tidak bersesuaian dengan kemampuan secara ilmiah atau alkitabiah ya. Nah, mudah-mudahan ini bisa semakin membuka mata kita terhadap kaum kadal ini, dan akhir kalam, tidak ada gading yang tidak retak. Kalau ada salah itu murni dari saya. Kebenaran sejati hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.